dan syukur mari kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya kita diberi kesehatan jasmani dan rohani. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aisyah Sri Dewi Arta, Tahir Akbar, Nia Ramadhani, Saskia Rafa Fauzia, Muhammad Taufik Firdaus, dan Zaki Haibatul Qalbi akan mempresentasikan mengenai bahasan tentang fluidostatis, tentang kapilaritas. Berikut penjelasannya. Pengertian kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya permukaan fluida dalam pipa sempit atau kapiler. Menurut ilmu fisika, kapilaritas ialah merupakan suatu gejala naiknya zat cair yang melalui celah sempit atau pipa rambut. Celah pipa rambut tersebut disebut juga dengan pipa kapiler. Kapilaritas disebabkan oleh adanya suatu gaya adhesi dan gaya kohesi antara zat cair dengan dinding pipa kapiler, yang sehingga jika pembuluh kaca masuk ke dalam zat cair yang menyebabkan suatu permukaan zat cair menjadi tidak rata atau tidak sama. B. Rumus kapilaritas yaitu H sama dengan 2Y cos theta dibagi P kali G kali R. Keterangannya, H sama dengan kenaikan dan penurunan permukaan fluida dalam pipa kapiler atau M. Y sama dengan tegangan permukaan zat cair N per M. Theta sama dengan sudut kontak atau derajat. P sama dengan massa jenis zat cair kilogram atau M pangkat 3. G sama dengan percepatan gravitasi M per S pangkat 2. R sama dengan jari-jari pipa kapiler atau M. Yang C. Contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menetesnya air pada ujung kain ataupun ujung kertas. Yang kedua, proses naik minyak tanah pada kompor melalui sumbu. Yang ketiga, naiknya minyak pada sumbu lampu semprong. Yang keempat, masuknya air melalui dinding. Yang kelima, air naik pada zat hara melalui akar pada tumbuhan hijau. Yang keenam, menyebarnya tinta di atas permukaan kertas. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini saya akan melakukan sebuah eksperimen sebagai salah satu contoh dari kapilaritas. Alat dan bahan yang akan digunakan yaitu ada 3 buah gelas bening, ada warna kuning dan biru, ada air, dan ada tisu. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita jajarkan gelas-gelas bening ini berdekatan. Kita bisa sebut ini gelas A, yang ini gelas B, dan yang ini gelas C. Kemudian, isi gelas A dan gelas C dengan air. Usahakan airnya sama tingginya. Nah, selanjutnya kita campur gelas A dengan warna kuning. Lalu kita aduk supaya warnanya merata. Dan gelas C kita campur dengan warna biru. Kita aduk juga. Setelah itu kita ambil 2 lembar tisu, lalu kita gulung. Nah, untuk seperti ini. Di bagian tisu yang sebelahnya kita masukkan ke salah satu gelas yang berisi air berwarna, dan satu lagi kita masukkan ke gelas yang kosong. Seperti ini. Satu lagi juga sama. Nah, ada seperti ini, kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah menunggu beberapa saat, air yang berada di gelas A dan di gelas C akan naik melalui pori-pori tisu hingga akhirnya menetes di gelas B. Gelas B yang semula kosong, lama-kelamaan akan terisi dengan air berwarna hijau yang merupakan campuran dari air di gelas A yang berwarna kuning dan air di gelas C yang berwarna biru. Cukup sampai di sini eksperimennya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman.
Oke, selanjutnya ialah contoh soal kapilaritas. Yang pertama adalah sebuah tabung kaca kapiler dengan jari-jari 1 mm dimasukkan ke dalam air sehingga permukaan air dalam tabung kaca naik sebesar 5 cm. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan tegangan permukaannya sebesar 0,5 Newton per meter, maka berapakah besar sudut kontak antara permukaan air dan dinding tabung kaca? Oke, kita ketahui dulu. Diketahui H atau di situ ialah kenaikan permukaan fluida dalam pipa kapiler yaitu sebesar 5 cm. Sedangkan satuan untuk H itu adalah meter, maka kita harus ubah dulu 5 cm ke dalam meter, yaitu 5 kali 10 akar min 2 meter. Kemudian diketahui lagi ada ketegangan permukaan zat cair, yaitu lambangnya ialah lambda, yaitu sebesar 0,5 Newton per meter. Diketahui lagi ialah massa jenis zat cair atau kita lambangkan sebagai Rho, yaitu sebesar 1000 kg per meter kubik. Kemudian diketahui lagi percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi ialah 10 meter per second kuadrat. Dan yang terakhir diketahui ialah jari-jari. Jari-jari sebesar 1 mm. Sedangkan satuannya jari-jari ialah meter. Maka harus diubah juga. 1 mm sama dengan 1 kali 10 akar min 3 meter. Nah, kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan ialah berapa besar sudut kontak antara permukaan air dan dinding tabung kaca, yaitu berarti sudut theta yang dicari. Oke, langsung kita jawab ya bareng-bareng. Jawab. Kita ketahui dulu apa sih rumusnya kapilaritas. Rumus kapilaritas ialah H sama dengan 2 lambda cos theta. Cos theta per P kali G dikali R. Nah, karena H-nya itu sudah kita ketahui ada dalam soal, yaitu 5 kali 10 akar min 2 sama dengan 2 lambdanya 0,5 cos theta kali cos theta per P atau massa jenis zat cairnya ialah 1000. Kita masukkan G atau gravitasinya ialah 10 dan R nya itu 1 kali 10 akar min 3. Nah, maka ini langsung saja kita jumlahkan. 5 kali 10 akar min 2 sama dengan 2 kali 0,5 itu sama dengan 1. 1 kali cos theta ialah sama dengan cos theta per 1000 dikali 10 itu 10.000. 1 kali 10 akar min 3 itu sama dengan 0,001. Jadi 10.000 dikali 0,001 hasilnya ialah 10. Nah, karena kita ingin mencari cos theta, maka dipindah luaskan. Cos theta sama dengan 5 kali 10 akar, karena ini 10 ada 1, maka coret 1 min 1. Nah, cos theta sama dengan 5 kali 10 akar min 1 itu sama dengan 0,5. Nah, cos theta sama dengan 0,5 itu sama dengan cos 1/2. Cos 1/2 itu sama dengan cos 60 derajat. Maka besar sudut kontak antara permukaan air dan dinding tabung kaca adalah cos 60 derajat.